Oke guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya gitu kan. Dan di konten podcast kali ini tentunya cukup menarik untuk dibahas, walaupun sedikit ngeri-ngeri sedap pasalnya ini menyangkut kenegaraan gitu loh. Dan konten kali ini, di podcast pembahasan kali ini, gua bakalan coba untuk bahas tentang Ukraina dan Rusia yang saat ini lagi berperang gitu kan, membela negaranya masing-masing gitu. Dan entah karena apa nanti gue bakalan bahas gitu. Sebelumnya gue bakalan coba untuk ke intro dulu ya. Halo, welcome, balik lagi bareng gue, host yang paling super kece dan keren tentunya ganteng, siapa lagi kalau bukan Santo Dragster. Oke, dan di konten video kali ini tentunya gue bakalan coba untuk bahas tentang Rusia dan Ukraina dan yang sekarang masih berseteru gitu kan. Dan kabarnya pihak dari Rusia itu melakukan apa ya namanya ya, serangan-serangan gitu, baik itu meluncurkan rudal dan lain sebagainya terhadap Ukraina gitu kan. Dan yang pengen gua bahas di video kali ini adalah seperti apa sih kronologis awalnya gitu. Dan di sini gua cuma pengen bahas aja ya, gak ada urusan apapun ya, gak ada niatan apapun gitu kan. Dan kabarnya gitu, warga negara Indonesia yang tinggal di sana gitu kan, di Ukraina, sekarang itu udah dievakuasi juga gitu kan, alhamdulillahnya gitu, oleh pemerintah Republik Indonesia dan terutamanya oleh Bapak Prabowo gitu kan. Oke, selaku Menteri Pertahanan gitu. Dan di sini tanpa basa-basi gue bakalan ke berita pertamanya aja. Let's go. Oke cuy, dan di sini gua udah ke beritanya tentang sebuah artikel yang menjelaskan ya ada 3 alasan ya yang jadi penyebab perang Rusia versus Ukraina. Dan sekali lagi gua pengen jelaskan ya, di sini di konten podcast gua nggak ada unsur apapun ya, cuma pengen bahas aja seperti apa kronologisnya gitu kan. Dan semoga harapan gua gitu kan, kedepannya Rusia dan Ukraina itu semoga cepat berdamai gitu kan, bisa bekerja sama gitu, membangun negaranya masing-masing gitu, bisa apa ya namanya ya, saling bekerja sama dalam segala bidang gitu, entah itu dalam perekonomian, pembangunan dan lain sebagainya gitulah. Dan itu harapan gua, semoga cepat damai lah gitu. Oke, tanpa basa-basi langsung aja gua bacain ya buat kalian semua. Federasi Rusia melancarkan serangan kepada Ukraina pada Kamis tanggal 24 Februari 2022. Selain serangan militer, ada juga serangan cyber dan serangan informasi yang merugikan Ukraina gitu kan. Serangan Rusia terjadi seminggu setelah Duta Besar Rusia di Jakarta membantah bahwa akan ada invasi katanya. Oke. Konflik Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah mengakar sejak lama. Perlu diingat bahwa Ukraina itu merupakan bekas negara Uni Soviet gitu kan. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin tampak belum rela bahwa Ukraina itu telah merdeka gitu. Oke. Ada pula alasan karena NATO yang ingin ekspansi ke Eropa Timur, termasuk Ukraina yang berbatasan dengan negara Rusia gitu kan. Ekspansi NATO ke Ukraina dianggap mengganggu keamanan nasional Rusia. Berikut rangkuman 3 alasan yang jadi penyebab Rusia itu serang Ukraina gitu kan. Dan alasan pertama mungkin yaitu kejayaan masa lalu gitu. Kejayaan masa lalu salah satu teori yang patut disorot katanya. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan gitu. Presiden Putin berkata Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata bahwa Rusia telah dicuri. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni Amerika Serikat, katanya. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba mengintervensi politik di Ukraina. Namun sejak Rusia mencolok semenanjung Crimea di 2014, perpolitikan Ukraina atau perpolitikan di Ukraina gitu kan cenderung berseberangan dengan Rusia katanya. Oke, dan yang kedua adalah masalah NATO gitu kan.
Alasan lain yang dipermasalahkan Rusia adalah NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung ke dalam NATO, katanya. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Josh Tafres gitu kan, menyatakan bahwa Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina gitu. Sehingga kota-kota besar Rusia bisa jadi sasaran yang mudah ditarget, katanya. Meski demikian, NATO masih buka pintu jika Ukraina itu ingin bergabung. Dan di sisi lain, Ukraina pun memang ingin bergabung dengan NATO, katanya. Oke. Yang ketiga adalah separatisme gitu kan. Oke, kita bacain lagi ya. Pemerintah Rusia telah lama mendukung gerakan separatis di negara-negara bekas Uni Soviet, kan? Pada 2008, Rusia juga berperang melawan Georgia akibat masalah ini. Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Ossetia Selatan dan Abkhazia gitu kan, dan hal itu memicu reaksi keras dari Georgia. Namun dua daerah itu berhasil dikuasai pengaruh Rusia meski tak diakui dunia. Sebelumnya Rusia juga mendukung para separatis di semenanjung Crimea milik Ukraina, dan baru-baru ini Putin mengakui kedaulatan daerah Donetsk dan Luhansk gitu kan. Vladimir Putin juga mengirimkan pasukan ke dua daerah itu, meski dunia internasional masih mengakui dua daerah itu sebagai milik dari Ukraina gitu kan. Sehingga otomatis langkah Putin itu disamakan dengan membawa pasukan ke Ukraina gitu kan. Oke. Alasan Putin ya di sini. Sebanyak 137 warga sipil dan personel militer Ukraina telah tewas, ya Allah, sejauh ini akibat serangan Rusia yang melukai 316 orang lainnya sejak Kamis 24 Februari gitu kan. Operasi militer Rusia ke Ukraina ini telah menjadi serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua gitu kan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkap alasannya berperang dengan Ukraina karena adanya permintaan bantuan dari para pemimpin kelompok separatis di Ukraina Timur gitu kan. Sehubungan dengan itu, saya membuat keputusan untuk mengadakan operasi militer khusus gitu. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama 8 tahun, kata Putin, dikutip dari TASS pada Jumat tanggal 25 Februari 2022. Dan untuk tujuan ini, kami berusaha untuk mendemilitarisasi gitu kan Ukraina dan mengadili mereka yang melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap orang-orang damai warga negara Rusia. Oke, dan mungkin segitu aja sih informasi yang berhasil gue dapat, dan mungkin kesimpulannya adalah ada 3 faktor utama gitu kan, yaitu tentang kejayaan masa lalu dan NATO juga gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin itu adalah alasan yang cukup kuat bagi Rusia untuk menyerang Ukraina gitu kan. Dan mungkin harapan gua untuk kedepannya, semoga kedua negara tersebut bisa segera berdamai. Oke, tanpa basa-basi. Itu aja ya. Itu tadi merupakan kronologis atau 3 alasan utama yang mungkin cukup kuat bagi Rusia untuk menyerang negara Ukraina tersebut gitu. Dan harapan gua semoga negara tersebut atau kedua belah pihak antara Rusia dan Ukraina semoga cepat berdamai, gak ada lagi peperangan apapun gitu kan, karena memang berseteru itu sedih gitu kan, hanya akan melahirkan kesedihan-kesedihan di masyarakat gitu kan, terutamanya rakyat-rakyat kecil udah kesusahan nyari duit gitu kan, ditambah lagi serangan militer gitu kan, tambah sedih. Itulah maksud gua gitu kan. Dan semoga kedepannya negara mereka cepat menjadi negara yang lebih maju lagi gitu. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu kan. See you, bye bye.